Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Keterkaitan Al-Quran dengan Ilmu-Ilmu Modern. Sebelum saya memulai presentasi, saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahril Ramadan, biasa dipanggil Sahril. Baik, langsung saja. Topik pembahasan saya yaitu ada dua. Yang pertama, alur proses dalam Al-Quran, dan yang kedua, logika dan algoritma dalam Al-Quran. Alur proses dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran turun untuk dibaca, dipahami, diamalkan, dan sebagai petunjuk atau pedoman bagi hidup manusia. Al-Quran turun secara bertahap, yaitu selama 23 tahun, dan diturunkannya secara berangsur-angsur, namun tetap memiliki keserasian antar bagiannya. Alur proses Al-Quran ada dua tahap, yaitu proses penurunan dan proses pengumpulan. Dalam proses penurunan juga terdapat 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap yang ketiga. Di tahap pertama, Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dalam artian bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu dengan kehendaknya. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Buruj yang berbunyi, bahkan, yaitu yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah tahapan pertama, yaitu Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz, ada tahapan kedua, yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit yang paling dekat dengan bumi. Adapun dalil yang menerangkan turunnya Al-Quran di tahapan kedua terdapat dalam surat Ad-Dukhan yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Yang dimaksud turunnya Al-Quran dalam ayat tersebut adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam, yaitu yang disebut malam Lailatul Al-Mubarakah. Kemudian setelah tahap pertama dan tahapan kedua terdapat tahapan ketiga, yaitu Al-Quran dari Baitul Izzah turun ke langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam penurunan tersebut tidak dengan sekaligus, melainkan menurut keadaan zaman pada saat itu. Proses penurunan Quran yang ketiga melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Rasulullah yang terjadi pada 17 Ramadan di dalam Gua Hirah di Mekah. Dalilnya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penurunan kepada Nabi Muhammad, antara lain Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Al-Imran. Adapun surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, insya Allah ayat 1 sampai ayat 5. Lanjut, setelah proses penurunan ada juga Al-Quran melalui proses pengumpulan, yaitu yang terjadi pada zaman-zaman sahabat. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq. Pada masa itu Al-Quran dikumpulkan menjadi satu, yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Penyebabnya adalah saat perang Yamanah banyak dari kalangan Al-Qura yang dibunuh, di antaranya Salim, bekas budak Abu Zaifah. Abu Bakar diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Namun Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-terusan mengemukakan sampai Allah membukakan pintu hati untuk Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran, karena Zaid adalah seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan-hafalan orang-orang pada zaman itu.
Kemudian setelah Al-Quran terkumpul, Al-Quran itu dipegang oleh Abu Bakar hingga dia wafat. Nah, setelah wafat, Al-Quran dipegang oleh Umar hingga dia wafat. Kaum muslimin pada saat itu dengan apa yang dilakukan Abu Bakar, mereka menganggap sebagai nilai positif dan keutamaan bagi Abu Bakar. Lanjut, setelah proses pengumpulan pada zaman Abu Bakar, ada proses pengumpulan pada zaman Utsman bin Affan. Pada masa itu, pengumpulan Al-Quran dimulai pada tahun 25 Hijriah. Sebabnya, karena ada perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran yang sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat. Hal itu diselidiki akan menjadi fitnah. Maka Utsman diperintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu agar kaum muslimin tidak berbeda bacaannya. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati di seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu logika dan algoritma dalam Al-Quran. Logika dan algoritma dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran tidak membahas secara eksplisit bagaimana itu logika dan bagaimana itu Al-Quran dan bagaimana itu algoritma dalam konteks matematika modern. Tetapi Al-Quran bisa menggunakan struktur argumen yang logis untuk penyampaiannya. Sementara itu algoritma sebagai fungsi matematika modern tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Dalam penggunaan akal Al-Quran juga mendorong untuk berpikir secara sehat dan rasional dalam memahami wahyu dan ajaran agama. Terdapat juga ilmu yang membahas tentang logika dalam keislaman, yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu yang bertujuan untuk membahas logika dan mengembangkan cara berpikir rasional untuk merumuskan dan mengevaluasi argumen. Namun di sisi lain terdapat beberapa kritik terhadap ilmu logika dari beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-San'aj, Al-Suyuti, Ibnu Al-Solah, dan Al-Subki, karena menganggap bahwa kekuatan akal hanya berfungsi untuk membenarkan dan tunduk kepada nas. Jadi menurut ulama tersebut, kekuatan akal tidak bisa menjadi patokan untuk sumber hukum. Tapi ada juga orang yang menggunakan ilmu mantik untuk mengembangkan pikirannya yang rasional. Akal hanya menjadi saksi pembenaran dan penjelasan dalil-dalil Al-Quran, bukan menjadi hakim yang akan mengadili. Jika terdapat penentangan antara keduanya, maka kesalahan ada pada akal dan wajib kembali kepada wahyu. Al-Quran juga menyebutkan berbagai fenomena alam dan numerik yang memerlukan pemahaman matematika. Al-Quran juga mencantumkan beberapa angka dan perhitungan dalam konteks hukum waris yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip matematika, meskipun tidak secara khusus dalam bentuk algoritma. Logika dan algoritma dalam Al-Quran bisa diartikan sebagai berikut, yaitu pertama, logika dalam Al-Quran maksudnya adalah logika yang dapat menginspirasi kita untuk selalu melakukan penalaran logis dalam bentuk proporsi yang sangat argumentatif. Misalnya, manusia merugi, tidak menghargai, dan tidak disiplin waktu. Sebagai solusi agar manusia tidak merugi, maka proporsi yang dapat dirumuskan adalah waktu yang merupakan anugerah Allah. Perlu diatur karena waktu pada hakikatnya adalah kehidupan. Jadi supaya bisa memberikan pembenaran terhadap manusia yang berpikir logis, tidak berpikir asal-asalan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu algoritma dalam Al-Quran. Algoritma dalam Al-Quran dapat ditemukan dengan struktur percabangan dalam bentuk if then else, dan switches. Struktur ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu amar ma'ruf nahi mungkar. Algoritma dengan struktur penulangan dalam bentuk will do, for, dan repeat until. Struktur ini ditemukan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan persyaratan dan reward
seperti pada kisah Nabi maupun pada ayat yang berkaitan dengan sedekah. Meskipun logika dan algoritma secara keseluruhan digunakan dalam kajian Al-Quran, banyak elemen yang dapat dianalisis dengan prinsip-prinsip logika dan algoritma. Analisis semacam ini sering dilakukan dalam studi tafsir dan hukum Islam untuk memahami lebih dalam bagaimana Al-Quran mengarahkan perilaku manusia dan organisasi sosial. Lanjut ke bab ketiga, yaitu kesimpulan atau penutup. Kesimpulan dari makalah saya adalah bahwa Al-Quran yang berisi firman-firman Allah tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad, melainkan ada banyak prosesnya, mulai dari Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya proses penurunan, Al-Quran juga melewati proses pengumpulan, di mana pada proses itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Proses pengumpulan yang terjadi ada pada masa Khalifah Abu Bakar dan pada masa Utsman bin Affan. Di dalam Al-Quran juga terdapat prinsip logika dan algoritma, meskipun tidak dijelaskan secara keseluruhan. Namun logika dan algoritma bisa menjadi salah satu cara agar bisa memahami Al-Quran. Cara yang dapat dipakai adalah cara analisis, yaitu cara bagaimana Al-Quran mengarahkan, yaitu cara yang sering dilakukan dalam studi tafsir dan hukum Islam untuk memahami lebih dalam bagaimana Al-Quran mengarahkan perilaku manusia. Ya, selesai presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.